Ada yang bertanya, dari mana Nabi Muhammad tahu tentang Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, bahkan sampai kepada Nabi Adam? Padahal Nabi Muhammad pada waktu itu belum lahir. Sahabat-sahabatnya pun tidak bisa memberikan informasi. Mereka juga belum ada, karena peristiwa itu ribuan tahun yang lalu. Ketika Nabi Isa hidup, Nabi Muhammad juga nggak ada di situ. Kok bisa dia memberikan komentar, tanggapan, bahkan di dalam Al-Quran ada disebut. Apakah Nabi Muhammad mengarang-arang cerita? Baik, kita jawab. Kalau misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali tentang sejarah-sejarah. Termasuk di dalam surat Ali Imran, ayat 33 sampai 43. Itu menceritakan tentang Nabi Zakaria. Ya, kemudian tentang Imran dan istrinya Hannah. Anak mereka namanya Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa. Nabi Zakaria ini adalah pengasuh Maryam. Oke, misalnya begini ya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya masing-masing. Kemudian yang ke-34, itu tadi surat Ali Imran ayat 33, sekarang 34. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah yang ke-35. Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Apa atau janin yang ada dalam kandunganku kelak, kalau nanti kandunganku ini ya lahir, maka hamba akan mengabdi kepadamu, ya, akan menjadikannya mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dia, si Hannah ini, istri Imran ini bernazar, kalau janin yang ada dalam kandungannya ini lahir, nanti dia akan menjadi pengabdi bagimu. Istilahnya, kalau bahasa di dalam Al-Quran, atau bahasa yang biasa disebut para ulama, diwakafkannya anak itu untuk menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Jadi walaupun Hannah, ya, ini melahirkan anak perempuan, lalu dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan." Allah nggak dibilang begitu pun tahu. Maka Allah katakan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Itu doanya. Ya, maka dia, Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ini maksudnya Maryam ya. Lalu membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Itulah bapak asuh ya. Setiap kali Zakaria masuk ke menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Lalu dia bertanya kepada Maryam, "Dari mana makanan-makanan ini? Aku nggak pernah menaruhnya di sini. Nggak ada orang yang bisa membawa makanan seperti ini." Memang makanan itu berbeda dari makanan yang biasa yang ada di sana. Ya. Kata Maryam, "Itu adalah dari Allah." Tentu saja berbeda ya, makanan surga. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Oke guys ya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau Maha mendengar doa." Jadi Nabi Zakaria ini, kemudian Imran, Hannah, Maryam, ini sebenarnya masih merupakan kekerabatan ya. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Ya, nah, jadi ada malaikat yang datang kepada Nabi Zakaria. Kata malaikat, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, ya, dia maksudnya Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi maksudnya Allah mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Yang tidak mampu dibuat, bahkan dipikirkan oleh manusia. Dia atau Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Bukan dibuat-buat, memang keinginan bicaranya itu menurun, hampir tidak ada sama sekali.
Sehingga dia kemudian memang selama 3 hari itu tidak berbicara dengan manusia. Kecuali dengan isyarat. Nah, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Maksudnya berzikir, bertasbih, memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Jadi, Nabi Zakaria ini melalui istrinya melahirkan anak namanya Yahya. Karena menengok bagaimana keadaan Maryam yang dimuliakan Allah, begitu guys. Nah, pertanyaannya kan sederhana tadi. Dari mana Nabi Muhammad tahu kisah-kisah masa lalu itu dan banyak lagi kisah-kisah Nabi yang lain? Tentu saja dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Dari Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu tahu. Bukan ngarang, ya, bukan ngarang, bukan fiksi. Nah, tapi ini berbasis keimanan. Ya, kalau kalian yakin, percaya, imani. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memaksa. Ya, karena dalam Islam itu la ikraha fiddin. Jadi kalau kalian butuh agama, butuh Tuhan dalam hidupmu, ya, kau berpikir aku manusia, aku dulu tidak ada, sekarang jadi ada, lalu kemudian nanti mati, dan sangat besar kemungkinan aku bahagia dengan harta kekayaan, anak keturunan, kawan-kawan yang luar biasa, harta kekayaan yang banyak, pangkat jabatan dan kedudukan kekuasaan yang ada, kau punya itu, tapi bukan tidak mungkin juga akan mengalami musibah, malapetaka, bencana, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mati, ya kan? Nah, lalu kemudian kamu bersandar kepada siapa? Apakah semua itu terjadi begitu saja? Kalau kamu meyakini bahwa semua itu ada yang menciptakan, ada yang mengatur, maka kamu harus beragama, harus punya Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi kalau beriman kepada Tuhan, beriman juga kepada malaikat dan kitab-kitabnya. Nah, termasuklah ini tadi Nabi Muhammad mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran dalam bentuk mushaf seperti ini juga nggak ada. Apalagi terjemahan kayak begini, nggak ada di masa itu. Ditulis di, ya keadaannya sesuai dengan keadaan masa itu. Ditulis di pelepah kurma, ditulis di di kulit-kulit kambing misalnya, kulit onta, disebut sebagai manuskrip, ya kan? Nah, jadi di masa Rasulullah itu belum ada dibuat seperti ini guys ya. Belum ada mushafnya. Di masa Abu Bakar sudah mulai difikirkan. Di masa Umar mulai dirintis. Di masa Utsman ya dipikirkan, dirintis, dikelola, jadi mushaf. Nah, itu dia ya. Dan itu tidak mudah prosesnya karena harus memanggil orang-orang yang pernah mencatat, menghafal dan lain sebagainya. Dan harus disesuaikan bagaimana petunjuk Nabi caranya kalau misalnya nanti dibuat menjadi sebuah mushaf. Istilah zaman sekarang ini apa namanya? Dikodifikasi. Kodifikasi hukum. Ya, dikumpulkan menjadi satu kitab undang-undang. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan undang-undang, merupakan hukum, merupakan syariat. Tapi merupakan juga unsur-unsur sejarah banyak di dalamnya, pelajaran akhlak banyak di dalamnya, pelajaran keimanan banyak di dalamnya, teknologi ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Nah, itu dia guys ya. Jadi, jawabannya singkat saja, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari setan. Ya kan? Nabi tidak berkawan dengan setan. Nabi itu justru menjadikan setan sebagai musuhnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Maka janganlah kita menjadikannya sebagai kawan. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Tidak mungkin dia menjadikan setan sebagai kawan. Jadi kalau ada orang mengatakan itu dari setan, itu Nabi Muhammad tahu. Nah, itu fitnah. Hati-hati dengan kalimat seperti itu. Ya. Nah, oke ya. Ini penjelasannya sebenarnya ada di dalam Al-Quran Ali Imran ayat ke-44 dan seterusnya ya. Baik, mari kita lihat. Oke ya, saya bacakan terjemahnya ya karena ini sudah agak lama ya. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Siapa mu di sini? Muhammad. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Kami di sini Allah dan para malaikatnya. Jadi, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Ya, ada juga tafsir lain menyebut bukan pena tapi panah. Ya, mereka mengundi, ya. Ya, mereka atau untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi memang nggak ada Nabi Muhammad di masa itu. Nabi Muhammad kan Nabi akhir ya, Nabi terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada Nabi pula sesudahnya. Dia Nabi terakhir tapi tidak ada juga Nabi sesudahnya nanti. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku, itu Al-Kazzab itu ya, para pendusta. Seperti misalnya Musailamah Al-Kazzab ya kan. Atau banyaklah orang-orang zaman sekarang pun kepengen kali mau jadi Tuhan ya, kepengen juga jadi Nabi. Nah, luar biasa tanpa ilmu dan tanpa kemukjizatan, luar biasa. Oke, jadi itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena atau ketika mereka mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Gak ada Nabi Muhammad ketika masa kejadian-kejadian itu. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Gak ada. Jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu lebih kurang berapa ya? 2500 tahun.
Ada juga yang menyebut sampai antara 2000 sampai 5000 tahun. 500 tahun, ya. Jadi 200 tahun sampai 500 tahun. 250 tahun sampai 500 tahun. Ya, tapi yang populer itu sepertinya 500 tahun ya. 500 tahun lah. Kayaknya nggak mungkin 200 ya, 500 lah, 500 tahun guys. Ya. Lebih kurang 500 tahun jaraknya. Jadi tidak ada Nabi Muhammad masa itu. Tapi kalau 500 tahun kan itu cuma berapa ya? 5 generasi kan. Umur orang-orang zaman dulu kan sampai sekarang aja pun orang ada umurnya 150 tahun kan. Jadi sebenarnya cuma 5 generasi, jadi nggak terlalu lama juga. Makanya orang Nabi Muhammad juga sempat bertemu dengan para pendeta-pendeta yang masih memegang Injil. Ya seperti Buhairah gitu kan. Cuma mereka tak mau pula beriman kepada Nabi Muhammad. Itu walaupun mereka tahu Nabi Muhammad ini adalah nabi nih. Ya kan? Tapi mereka-mereka yang tetap berpegang kepada Injil, ya, beriman kepada Nabi Isa, mereka itu dijamin juga masuk surga, guys. Ya, karena mereka patuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala, beribadah juga mereka. Tapi sesuailah peribadatan masa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi begitu. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman-Nya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih, putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Nah, ini Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad tentang kisah masa lalu itu, bahwa Maryam ini diberikan Allah berita gembira bahwa akan lahir dari rahimnya seorang putra, ya, bernama Al-Masih, putra Maryam. Ya. Nah, mari kita lihat. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Nanti dia waktu masa kecil Nabi Isa ini bisa berbicara, masih di dalam buayan. Kalau dalam buayan kan diartikan dia masih kecil, si bayi ya. Dan nanti kalau dia sudah dewasa dia termasuk orang-orang yang soleh. Ya, orang soleh di sini maksudnya juga nabi dan rasul. Kemudian Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Ya, dia nggak ada kawin, nggak ada menikah, nggak ada pacaran, nggak ada juga, mohon maaf ya, nggak ada yang memperkosanya, nggak ada yang menggagahinya, pokoknya nggak ada yang menyentuhnya. Baik dalam bangsa jin, manusia, apalagi hewan, nggak ada. Ya, dia Allah, ya Allah itu berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya perlu berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Dan Allah mengajarkan kepada Isa, ya, kitab, yaitu Injil, hikmah, Taurat, dan Injil. Oke. Jadi gitu guys ya. Jadi jawabannya semua itu Nabi Muhammad ketahui adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-44. Itulah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad tahu semua itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Baik, itu kan terjemahnya. Kita baca ayat Qur'annya ya, ayat ke-44. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaib. Ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Nah, itulah dia guys ya. Yang artinya tadi apa? Itu sebagian ya. Itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Ketika kejadian-kejadian itu berlangsung. Masa lalu itu tidak ada Nabi Muhammad di situ, belum lahir. Kok bisa tahu? Nah, karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika bertengkar pun mereka kau pun tidak ada di situ kata Allah. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu? Nah, jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.